Kisah ini takkan usang, aku takkan pernah menyesal, sedikit pun tak pernah berkeluh kesah. Jalanan adalah tempat dan ruang, aku berbangga menjadi musisi jalanan. Antara gitar, harmonika, sama Bisa. Oke, baik, Bang Ismet, apa kabar? Ya, alhamdulillah hari ini baik sekali. Luar biasa. Amin. Nah, Bang, kita mau ngobrol banyak nih mengenai Bang Ismet sendiri yang saya dengar dari cerita orang-orang Abang ini adalah seorang musisi jalanan. Nah, boleh kita cerita awal mula Abang menjadi seorang musisi jalanan pada tahun 2003, Bang ya? Awalnya kan gini ya, tapi satu sisi untuk survive ya aku harus bisa main gitar, untuk bernyanyi ya, paling tidak ngamen sih untuk bertahan pada saat itu. Dan pada akhirnya menggeluti jadi akhirnya main musik ya kayak menarik sih. Ya akhirnya belajar terus main terus. Ya dan pada akhirnya ya saya memutuskan untuk tetap menjadi musisi sih atau seniman seperti itu. Awal mula Abang itu menjadi anak punk sendiri itu pada tahun 2003 juga, Bang ya? Ya 2000 ya awalnya kena 2002 sih, tapi masih mulai terjun proses untuk jadi jalanin punk ya 2003 jalan terus dan pada akhirnya aku coba ya keliling sih dari kota ke di kota. Kota Jambi atau Ya, sampai ke provinsi Jambi sampai ke ya Sumatera, terus ke Jawa, Bali, Lombok. Aku udah nyetrit itu bahasanya. Maksudnya ketemu dengan teman-teman komunitas Indonesia. Ya, dan pada akhirnya ya kita ketemu dengan banyak kawan, banyak teman yang sangat kreatif gitu. Dan akhirnya kita balik ke kota kita, apa sih yang harus kita bangun dalam bentuk yang kita jalani. Sebenarnya untuk jadi anak punk sendiri sulit nggak sih untuk kita survive di jalanan, juga harus survive dengan kehidupannya sendiri yang terkadang terlihat bertolak belakang. Ya sebenarnya satu bicara punk adalah ideologi sebuah sebenarnya punk itu aliran musik sih, musik pemberontak tapi ya dalam satu sisi memberontak ke yang positif. Anak-anak harus kreatif, anak muda harus punya nilai yang baik lah dalam menjalankan kehidupan punk itu sendiri. Yang kreatif sih, yang main gitar segala macam ya pada posisi karena di jalan survive yang lebih baik pada saat itu ya ngamen ya dengan waktu awal kuncrung sih gitar kecil lama-lama awalnya lampu merah ya, lampu merah ya, dari lampu merah ke lampu merah terus lama-lama ya harus berani juga ke warung atau main ke depan umum. Kalau lampu merah kan orang cuma lampu merah lewat segala macam ya kadang mau ngasih apa enggak nanti kita nyanyi karena waktu itu saya menyadari belum pede benar untuk bernyanyi menggunakan gitar ya itu belum karena proses sih. Mungkin Abang di masa-masa seperti itu ada nggak sih kayak sisi yang tidak mengenakan, mungkin ada kesan yang kurang ya pasti itu? Mungkin bisa diceritain. Dalam menjalani kehidupan punk ya ditangkap Pol PP pernah terus didatangin polisi gitu ya dalam arti ya dianggap meresahkan. Pernah 2009 kita buat ini temanya Sumatera Bersatu 2009. Itu berarti Abang sudah masuk dalam sebuah komunitas ya? Jadi yang datang tuh se-Sumatera dan se-Indonesia. Waktu di Jambi. Oh, di Jambi. Posisinya waktu itu pas di Telanai, di Unja Telanai kita buat event, akhirnya dibubarin. Oh gitu. Karena terlalu masif, banyak sekali teman-teman dari luar kota itu semua datang. Jadi pada saat itu juga lagi darurat teroris. Saya diinterogasi oleh Polda, pemerintah. Ya saya sih menyampaikan kami buat kegiatan musik karena juga Jambi awam ya pada waktu itu masih awam dengan punk dan akhirnya kami dipulangkan kawan-kawan dipulangkan kota masing-masing. Padahal itu tujuannya hiburan untuk untuk kegiatan atau gini menggabungkan teman-teman se-Sumatera buat event di Jambi gitu. Teman-teman punk se-Sumatera terus yang datang teman-teman se-Indonesia yang ada dari Jayapura, Sulawesi, Bali, Jakarta segala macam itu datang pada saat itu. Benar nggak sih Bang, karena kalau anak punk itu sesungguhnya sumber dari segala seni? Bisa jadi. Dari Bang Ismet sendiri,
dari tahun 2003 ya sampai sekarang Iya. tahun 2020 itu masih sebagai musisi jalanan. Saat ini masih nyanyi di jalan, terus ada job di kafe main, ada manggung yang di luar kota juga main. Maksudnya saya ambil aja job itu karena ya untuk bertahan apa salahnya, untuk kayaknya kebutuhan ya, daripada yang melakukan hal yang enggak. Dari Bang Ismet sendiri, kenapa sih musik itu lebih menjiwai ya kayaknya ke diri abang sendiri? Maksudnya dari tampilan abang tuh sudah menonjolkan kalau abang tuh pemusik, Ya, seorang oke. musisi gitu. Memang awal juga aku juga dari orang tua juga memang dari kecil aku juga suka musik. Oh dari kecil. Bapak juga dulu masa kecil udah di desa udah punya sound, beli musik sendiri karena bapak sekolah desa waktu itu. Awal-awal belajar tahu musik tuh dari situ juga tahu, tapi dangdut waktu itu. Oh, beda. Ya, karena dia orang desa kan dangdut. Ya. Pas pindah ke kota ya ketemu dengan kawan-kawan ya. Bono juga salah satunya juga teman perjuangan aku sampai saat ini masih bertahan. Ya, kita saling support. Dari Bang Ismet sendiri, musik itu seperti apa sih? Wah luar biasa lah dalam hidup aku karena banyak sekali yang menjadikan motivasi dalam hidup aku saat ini. Terus aku bermusik juga secara sosial, ada budayanya, ada lingkungannya. Jadi melalui musik aku bisa menyampaikan pesan kebaikan. Betul. Tadi saya mau nanya itu, Iya. benar nggak sih kalau musik itu Iya. adalah salah satu pesan? Ya, gitu pesan kebaikan untuk para pendengar atau kita mengkritik menyanyikan lagu yang terjadi saat ini. Apa sih yang saat ini krisis terhadap lingkungan atau terhadap budaya kita segala macam. Gimana caranya melalui musik ini kita mempertahankan itu yang sudah dititipkan mungkin Tuhan seperti aku ada buat lagu hentikan peti, maksudnya penolakan terhadap peti yang ada di huluan, perambahan hutan segala macam terjadinya kebakaran, ya melihat kehidupan sosial, mengangkat hal seperti itu. Dan itu bisa dijadikan lagu semua Bisa, Bang, ya? terus mengangkat tentang suku anak dalam, saya angkat juga lagu tentang suku anak dalam, seperti apa mereka, saya angkat juga karena bicara Jambi sih sebenarnya juga lebih Jambi. Kita orang Jambi, siapa sih yang peduli dengan Jambi kalau bukan orang Jambi itu sendiri? Oke, Bang Ismet tadi juga bilang ya kalau musik itu sendiri sebagai penyampai pesan. Ya, Nah, khususnya di Jambi sendiri nih, ada beberapa lagu yang pernah saya dengar juga Ya. lagunya Bang Ismet. Itu salah satunya yang menyampaikan pesan untuk orang-orang banyak nih pendengarnya. Itu judulnya apa aja, Bang? Ada yang akan rimba, yang maksudnya tentang alam ya. Alam. Terus hentikan peti, terus ada juga bicara tentang suku anak dalam, orang rimba. Terus ada juga hijau dan biru yang bicara alam ya. Tentang petani juga ada. Jadi pesannya tentang kehidupan sih sebenarnya. Banyak sekali ya Bang Iya, Ismet. Nah, kehidupan. itu semua buatan Ya itu Abang? ya saya yang buat. Saya kan udah album pertama, soalnya menggarap album kedua. Insya Allah. Ditunggu Bang ya. Siap. Kalau siap. gitu saya mau denger dong salah satu lagu yang menyampaikan pesan Boleh. nih untuk masyarakat yang ada di Jambi. Air sudah tak bersih lagi. Sungai kanal sudah tak bening lagi. Tercemar kotor, terkontaminasi racun merkuri akibat penambangan liar di huluan sungai ini. Air sudah tak bersih lagi. Sungai kanal sudah tak bening lagi. Tercemar kotor, terkontaminasi racun merkuri akibat penambangan liar di huluan sungai Batanghari. Wahai manusia, jangan serakah. Wahai manusia, sadarlah, alam tak pernah
hentikanlah penambangan liar di huluan sungai Batanghariku ini. Baik, itu adalah salah satu lagu yang menyampaikan pesan tentang alam Iya, ya, iya, Bang? tentang Nah, itu air kalau sungai. boleh di balik pesan itu sendiri ada makna apa saja? Bicara tentang air, makanya aku sering nyampaikan mana mahal air dengan emas. Orang karena gini, emas tidak semua orang mempunyai emas, tapi kalau air semua manusia pasti membutuhkan air itu. Jadi lebih penting mana kita butuh alam atau butuh materi aja dalam hidup ini. Lebih penting kita menyelamatkan lingkungan kita daripada kita mementingkan diri sendiri, Sumber kehidupan juga, sumber Bang, ya? kehidupan, karena air sumber kehidupan untuk umat manusia. Semuanya. Semua umat manusia di dunia pasti membutuhkan air. Emas belum tentu, kan gitu sih sebenarnya. Jadi untuk agar manusia yang khususnya sadar lah bahwa alam kita nih ya harus kita jaga, Kita jaga harus bersama, bersama Bang. tanggung jawab kita semua.